Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Halimah Tusadia, seorang ibu guru mengaji di Desa Rantau Pajang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, adalah wanita pemberani di mana aksinya membubarkan dan merekam transaksi narkoba di depan rumah Tahfiz Al-Quran. Tempat ia mengajar sempat viral di media sosial, yang kemudian membuatnya mendapat teror dan intimidasi. Berkat keberanian Halimah dan video yang viral tersebut, Polresta Deli Serdang bergerak mengamankan 2 pelaku pengedar narkoba beserta barang bukti sabu. Kini berbagai dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak terus mengalir untuk melindungi Halimah. Dan untuk mengetahui sejauh mana kisah Halimah, kita telah terhubung dengan Halimah Tusadia melalui saluran Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Halimah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, sedikit tidak enak badan. Ibu Halimah, bisa Ibu sampaikan secara singkat kronologis sampai Ibu melakukan aksi pembubaran dan merekam transaksi narkoba di lingkungan tempat Ibu? Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Baik, kami ulangi. Ibu Halimah, bisa Ibu sampaikan secara singkat bagaimana kronologi sampai Ibu melakukan aksi pembubaran dan merekam transaksi narkoba di lingkungan tempat Ibu? Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan singkatnya, selama ini saya itu ingin merekam tapi belum ada keberanian karena resikonya adalah nyawa. Karena yang kita hadapi adalah masyarakat, ya kan? Jadi singkat cerita, sudah muak saya mengusir minta mereka jual di narkoba itu di belakang dan di depan anak-anak murid saya. Dan suatu ketika ada beberapa minggu lalu, Pak Ijek Rajaksa mantan Gubernur Sumatera Utara mengusir ceramah Ustaz Somad mengenai narkoba. Kata Ustaz Somad, apabila kita rajin tolak, rajin ngaji, tapi kita membiarkan kemaksiatan di depan mata, maka sama aja. Dan kalau bisa pemerintahan kita membuat undang-undang bahwasannya yang sudah tertangkap di penjara ini hukum mati, jangan dikeluarkan lagi. Apabila dikeluarkan lagi, maka Ibu, kami tahan sebentar, Ibu. Kami minta untuk kameranya dapat dihadapkan secara penuh. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Halimah. Silakan lanjut. motif saya bisa berani karena ada beberapa minggu yang lalu saya mendengar Ustaz Somad ceramah yang diser oleh Pak Ijek mantan Gubernur Sumatera Utara kita, yaitu Pak Ijek Rajaksa, mengusir namanya Ustaz Somad yang sedang berada di Sabat. Jadi Ustaz Somad mengatakan, apabila kita sholatnya rajin, ngajinya baik, ibadahnya baik, tapi kita membiarkan kemaksiatan di depan mata kita, itu sama artinya kita terbakar. Jadi disitulah timbul keberanian saya, dan saya merasa apalah artinya saya menjadi guru mengajar ngaji, dan apalah artinya saya mengaji kalau setiap hari saya harus membiarkan anak-anak melihat generasi muda melihat transaksi jual beli terang-terangan di depan mata kami dan depan anak-anak muda saya dan anak-anak kandung saya. Bahkan di situ kursi, di situ mereka menjual. Jadi dengan emosi dan tanpa saya sadari, yaitu refleks tanpa direncanakan, saya merekam itu. Dan akhirnya keluarga mereka mengamuk, keluarga mereka menyerang, menghina dan mencaci saya, mengatakan saya adalah orang buta, dan bahkan ada seorang wanita dari kakak yang saya viralkan itu membuka celananya, menunjukkan punggungnya ke hadapan saya dan anak-anak murid saya dan orang tua murid. Miris sekali membuka celananya. Kira-kira aksi Bu Halimah ini didasari oleh keberanian sehingga video yang Ibu upload viral di media sosial dan banyak disaksikan oleh jutaan orang. Maksudnya gimana ini? Keberanian itu datangnya dari mana itu? Iya, betul sekali Ibu Halimah. Ya, keberanian itu karena sudah lelah setiap hari harus melihat dan seperti menjual kacang goreng kampung saya Rantau Panjang ini. Itu mereka bebas mau di pasar mau di tempat bebas, tidak ada melarang dan mencegah, dan mereka sepele hal itu. Dan ditambah lagi saya di rumah itu hanya tinggal 3, saya dan 2 anak saya. Jadi mereka sepele. Ketika mereka maaf ya Kak, iya saya jual di belakang. Mereka melakukan lagi.
Karena mereka sepele, saya seorang wanita yang lemah dan mereka kira saya nggak ada saudara dan mereka kira saya nggak ada kenalan orang-orang yang hebat yang bisa membantu saya. Nah, jadi saya merekam itu dasar satu keimanan. Keimanan yang bukan saya merasa sesuci, tapi saya merasa tidak ada artinya ibadah kalau saya membiarkan kemaksiatan di depan mata saya setiap hari. Itu tidak ada artinya. Terima kasih Bu Halimah. Terakhir Ibu, apa pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam memberantas peredaran narkoba dan juga untuk masyarakat lainnya sehingga dapat menciptakan tokoh ataupun sosok yang pemberani seperti Ibu? Harapan saya kepada pemimpin, tolong bantu kampung kami Desa Rantau Panjang, bantu generasi muda untuk meraih mimpi mereka, mewujudkan cita-cita mereka, bantu terutama Desa Rantau Panjang, Pak, tolong bantu anak-anak Desa Rantau Panjang, bantu bagaimana caranya agar Desa Rantau Panjang betul-betul bersih, Pak, tanpa ada yang tersakiti. Jadi harapan saya kepada kepala desa, kepada aparat yang di atas yang mempunyai jabatan, bantulah dan dukunglah saya. Karena setiap hari saya sholat inilah yang saya doakan agar Rantau Panjang ini dapat bersih, bukan hanya Rantau Panjang dan kota lain di mana dan daerah-daerah mana. Agar kita melindungi anak usia dini, anak generasi muda, agar mereka tidak korban. Terima kasih Bu Halimah atas waktu dan kesempatannya, atas ketersediaannya telah tergabung bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Tentunya kita harapkan bersama agar peredaran narkoba dapat segera diberantas dan generasi muda dapat tercipta dengan baik. Terima kasih Bu Halimah, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.